Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi 22 Februari pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur karena Tuhan Yesus baik, sehingga kita boleh ada hingga saat ini. Itu semua hanya oleh karena anugerah kasih sayang dari Tuhan. Sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang baik, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu bagi kami. Di saat pagi hari ini, kami boleh bangun dari tidur kami, dan kami mendapati tubuh jasmani kami dalam keadaan sehat. Kami boleh bersuka cita ya Bapa, dan kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Dan kami percaya ada rancangan Tuhan yang indah bagi setiap kami di hari ini. Kami mau mengerti dan memahami kehendak-Mu ya Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Tolong kami ya Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti akan kehendak-Mu bagi kami lewat firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, renungan untuk kita pada pagi hari ini terambil dari surat Yohanes yang pertama pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17 dengan judul Perintah yang Baru. Ayat yang ke-12, Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui pembacaan kita pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama merenungkannya dalam satu tema, yaitu mengasihi Allah bukan dunia. Salah satu poin penting bagi orang beriman adalah mengenal Allah dengan benar dan hidup mengasihi Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi.
di dalam Matius 22 ayat 37. Perintah Allah dengan jelas menegaskan bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak bisa diduakan dengan melarang umatnya untuk mengasihi dan menyembah ilah-ilah lain, termasuk apa yang menjadi ciptaan Allah. Karena semua apa yang ada di dunia ini bersifat fana dan tidak dapat memberikan jaminan kekekalan kepada manusia. Mengapa perlu menyembah dan mengasihi Allah? Karena Allah kita adalah Allah pencipta. Karena Allah kita adalah Allah penyelamat, penolong, dan pengasih. Dia adalah kasih dan sumber kasih. Ketika ciptaannya telah dirusak oleh dosa, kasih itu yang memulihkan. Kasih itu yang memperbaiki. Dan kasih itu pula yang menata kembali agar menjadi baik adanya. Keutuhan kasih Allah menuntut setiap orang percaya untuk mengasihi Allah secara utuh pula. Yohanes menjelaskan bahwa setiap orang yang telah mengenal Allah, maka ia pun harus tahu cara mengasihi Allah. Ketika kita mengasihi Allah, maka tidak ada kasih untuk dunia ini. Dan sebaliknya, ketika kita lebih mengasihi dunia ini, maka tidak akan ada kasih Allah dalam diri kita. Dia Allah yang kekal, dan olehnya kita diselamatkan, serta dimahkotai kehidupan yang kekal. Kristus telah menggenapi hal itu tatkala ia menyatakan kasih-Nya melalui pengorbanannya kepada ciptaannya, agar ciptaannya itu tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Mencintai dunia dan segala keinginannya sama halnya mencintai kefanaan. Karena segala yang ada di dunia ini adalah fana. Setiap orang percaya dituntut untuk mengenal Allah dengan benar. Karena hanya dengan demikian, maka kita pun tahu cara mengasihi Allah dengan benar, serta melupakan segala keinginan dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang boleh memberikan kami pemahaman yang lebih lagi dari yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Sehingga kami setiap generasi, baik anak-anak, orang muda, bapak-bapak, tidak mengasihi dunia ini yang adalah fana. Namun kami boleh mengasihi Allah yang adalah kekal. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami berdoa buat setiap kami jemaat Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami sepanjang hari ini. Bersama dengan keluarga dan orang-orang terkasih kami. Dalam setiap aktivitas pekerjaan, bahkan setiap rencana kami hari ini.
Kami mohon perlindungan dan penyertaan Tuhan. Campur tangan Tuhan, dan biarlah apapun yang kami rencanakan dan kami kerjakan sepanjang hari ini boleh jadi hanya sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan izinkan berada di dalam kelemahan tubuh, yang sementara dirawat, baik di rumah sakit maupun di rumah bersama dengan keluarga terkasih. Kami mohon pengampunan dan pengasihan Tuhan, serta kesembuhan dan pemulihan dari Tuhan. Dan di dalamnya kami boleh bersuka cita dan mengucap syukur sebab Tuhan baik. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Kami berdoa buat kota kami Balikpapan, Kalimantan Timur. Kami memohon lawatan Tuhan. Kami memohon urapan Tuhan selalu bagi para pemimpin kami di kota ini, bagi para pemuka agama dan tokoh-tokoh masyarakat, serta seluruh masyarakat yang ada di kota ini, sehingga kota ini tetap aman dan nyaman untuk kami diami, untuk kelangsungan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah seluruh kehidupan kami hari ini, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, bahkan sampai selama-lamanya, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan dan jadi sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Dan biarlah sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan selalu melingkupi kami saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada pagi hari ini. Selamat menikmati hari ini bersama dengan Tuhan. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.